Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Gibran, ya. Nah, kok dia ikut di di situ situ gitu? Iya. Karena yang digunakan semuanya adalah produk lokal. Mulai dari telur, ya susu, Daging. ikan, ayam, semuanya harus produk lokal. Bahkan Xi Jinping katanya tertarik dengan program ini, ya. Betul. Karena dia sendiri di Cina tidak melakukan program ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut panjang dari perkataan Bapak Menteri Bang Ara, teman-teman ya. Banyak sekali mendapat tanggapan dari para netizen. Bahkan Ibu Irma juga memberi tanggapan terhadap perkataan dari Bapak Menteri yang satu ini, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh Ibu Irma, kita dengarkan kritikan dari para netizen. Teruntuk Bapak Marwar Sirait, saya harap Bapak bisa klarifikasi dan meluruskan apa yang sudah menjadi gaduh di tengah masyarakat. Tindakan Bapak kemarin saya rasa terlalu ceroboh. Cukup di DPR, Pak, yang tidak menghargai wakil presiden kita. Mereka tidak memajang foto yang padahal foto presiden sudah dipajang. Jangan Bapak ikuti juga. Jangan sampai diikuti lagi oleh orang-orang lain yang di luar sana. Kita begitu menghargai dan terima kasih kepada Bapak karena Bapak adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam kemenangan Prabowo Gibran kemarin. Tetapi tindakan Bapak dalam video tersebut menurut saya itu terlalu ceroboh. Memang apapun yang menjadi visi misi, apapun yang menjadi program, itu satu garis komando atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan Mas Gibran juga mengatakan itu dalam acara tersebut juga. Bahwa dia garis bawahi, semua visi misi adalah visi misi presiden terpilih. Semua program adalah program presiden terpilih. Tidak ada program lain. Dan itu sudah jelas. Tetapi, tindakan Bapak dengan hanya memasang foto presiden, menurut Bapak mungkin itu hal sepele, tapi secara tidak langsung, kalau kita baca dari kolom komentar yang ada di sosial media, banyak masyarakat yang begitu kecewa. Mungkin buat Bapak hal sepele ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi bahwa kemenangan Bapak Presiden Prabowo tidak terlepas dari kontribusi Mas Gibran Rakabuming Raka. Pencalonan Mas Gibran itu atas permintaan Bapak Presiden Prabowo. Jadi, setidaknya menghargai itu sangat penting. Tidak perlu terlalu diagung-agungkan mungkin atau dihormati, tapi menghargai itu penting, Pak. Karena Bapak harus ketahui juga bahwa kontribusi Mas Gibran itu sangat besar, sangat sentral dalam Pilpres kemarin. Jangan sampai tindakan Bapak atau tindakan nanti ada orang-orang yang mungkin melakukan hal sama seperti Bapak itu bisa memecah belah persatuan yang sudah ada. Ini saya tidak asal bicara, Pak. Terlihat saya baca dari setiap kolom komentar atas postingan tersebut. Banyak orang yang merasa kecewa. Banyak orang yang merasa kecewa, Pak. Jadi supaya tidak gaduh dan tidak riuh di tengah masyarakat, Bapak harus klarifikasi. Bapak harus sampaikan apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan Bapak. Ya kalau perlu mau minta maaf, ya minta maaf. Mungkin Bapak mungkin salah mengucapkan atau seperti apa. Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Bapak ya. Ya kami hanya berharap secara baik-baik saja. Supaya jangan sampai ada kesalahpahaman. Karena kita ketahui Bapak Prabowo itu sangat-sangat menghargai Mas Gibran dan orang-orang yang sudah berperan penting dalam kemenangan Bapak Prabowo kemarin. Tidak hanya Mas Gibran, semua tokoh-tokoh. Bahkan kalangan masyarakat. Dia sangat menghargai. Jadi persatuan yang sudah dibentuk oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi jangan sampai kita rusak. Dengan hal-hal sepele seperti ini. Jadi minta tolong Bapak Marwar Sirait, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap Bapak, Bapak harus klarifikasi dan meluruskan apa sih sebenarnya tujuan Bapak. Jangan sampai tujuan Bapak yang secuil, orang bilang secuil apa, kuku hitam bisa merusak susu satu belang, apa ya, peribahasa tersebut. Jadi saya saja Pak menonton video itu, saya rasa loh, kok begini? Kemarin di DPR kita dikecewakan, sekarang kok Bapak buat begini lagi? Saya adalah pendukung setia dan fanatik saat ini untuk Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Saya tidak bisa membela salah satu, karena saya harus netral di antara dua pihak besar ini, dua tokoh hebat ini. Tetapi saya tidak mau, jangan sampai tindakan-tindakan ceroboh seperti ini bisa memecah belah antara kita. Karena kita harus ingat,
Pilpres, Bapak Prabowo masih 1 periode lagi. Setelah periode ini masih ada 1 periode lagi. Jadi kesatuan yang sudah kita bentuk secara bagus ini, jangan kita pecah. Terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa menonton video ini, dan mungkin siapapun yang menonton video ini bisa menyampaikan ke Bapak Marwar Sirait pesan-pesan masyarakat, bukan pesan saya, tapi pesan seluruh masyarakat yang merasa kecewa. Terima kasih, salam hormat. Mari kita sukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi teman-teman ya, beliau ini berkata mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini ya sampai ke Bapak Menteri, teman-teman. Ya kita doakan. Mungkin juga Bapak Menteri itu sebenarnya sudah melihat ya dari TikTok, karena banyak sekali orang yang mengkritik atau orang yang memberikan tanggapan terhadap perkataan Bapak Menteri ini, teman-teman ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Bapak Menteri mendengarkan apa yang dikatakan oleh abang ini, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nonton videonya kembali. Setelah melihat banyaknya komentar dari teman-teman yang cinta kepada Pak Prabowo dan Gibran dan mengoreksi, mengecam tindakan daripada saudara Marwar Sirait, Menteri Perumahan, maka saya pribadi mengusulkan untuk marilah bersama-sama, wahai kalian teman-teman, sahabat-sahabat, puan-puan dan nyonya-nyonya, kita bikin tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Ayo bersama-sama kita buatkan. Nanti kita tujukan ke Pak Prabowo untuk segera reshuffle orang ini, karena dia sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Kita buat tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Biar Pak Prabowo dengar itu, biar Gerindra dengar itu, biar semua anggota KIM dengar itu. Ini adalah merupakan desakan dari rakyat Indonesia yang cinta kepada Prabowo Gibran yang 50%. Kami tetap bersuara keras untuk segera menggantikan saudara Marwar Sirait dari Menteri Perumahan, karena ulah yang bersangkutan untuk tidak memasang wakil presiden dengan alasan apapun itu tidak bisa dibenarkan. Makanya saya meminta kepada seluruh Indonesia, ayo bersama-sama kita buat tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Ingat lagi, ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Terima kasih. Jadi teman-teman ya, Bapak ini mengajak bahwasannya tagar ganti Menteri Perumahan Marwar Sirait. Itu ajakan dari beliau, teman-teman ya. Oke, kita lanjut nonton video berikutnya. Saya yakin Marwar Sirait tidak bermaksud melecehkan dan atau tidak menganggap Gibran dengan tidak memasangnya foto Gibran bersamaan dengan Prabowo dalam materi presentasinya mengenai apa yang menjadi gebrakan Marwar Sirait sebagai menteri sekarang ini. Dan saya juga yakin bahwa Gibran sendiri tidak merasa dilecehkan atau tidak dianggap. Tetapi yang masalahnya di sini adalah Marwar tidak memperhatikan konteks masyarakat Indonesia. Bagi seorang politisi seperti Marwar Sirait, seharusnya hal itu bukan lagi harus diajarkan, tetapi namanya juga manusia, bisa alpa. Sehingga tanpa disadari oleh Marwar Sirait, ucapannya itu justru bisa ditanggapi secara beragam dan cenderung negatif oleh khalayak banyak. Ingat, masyarakat kita, masyarakat yang seringkali mengedepankan emosi ketimbang akal budi yang baik. Nah, karena itu juga ya ini semacam koreksi juga ya, bukan cuma bagi Marwar Sirait, para politisi, public figure harus mampu berucap secara tepat guna dalam kaitan dengan konteks masyarakat pendengar di Indonesia ini. Oke, jadi itu saja
karena memang saya yakin track record seorang Marwara Sirait yang tegas terhadap hal-hal yang benar dia harus bela, bahkan dia rela kehilangan apapun, yang penting dia mempertahankan kebenaran. Track recordnya sudah kita ketahui, dan juga dia sangat dekat dengan Jokowi. Narasi-narasi yang dia bangun, sikap dan tindakan yang dia tunjukkan selama ini, justru dia berada di pihak Pak Jokowi. Maksudnya berada di pihak perjuangan untuk Indonesia yang maju. Nah, bersama Pak Prabowo sekarang. Jadi hanya kepleset saja, tapi memang ucapannya berimplikasi politik sesuai dengan konteks masyarakat kita yang sering mengedepankan atau lebih mengedepankan perasaan, ya. Jadi ini perlu jadi pelajaran penting juga bagi Marwara Sirait, bahkan bagi politisi yang lain. Oke, manusia bisa keliru, tetapi kita tahu bahwa motivasi itu penting, ya. Saya yakin Marwara Sirait memiliki motivasi yang bagus. Perjuangannya sudah terbukti sampai sekarang ini. Oke, selamat berjuang. Jadi teman-teman ya, itu adalah beberapa komentar dari para netizen teman-teman ya. Nah, kali ini bagaimana kalau teman-teman semuanya saya ajak nonton tanggapan dari Ibu Irma teman-teman. Ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Oke, kita lanjut nonton videonya. Tapi kan nggak perlu diungkap seperti itu. Ya, itu menurut saya itu sebuah pelecehan lah terhadap Gibran. Walaupun dia minta izin. Tapi menurut saya alangkah kasihannya gitu ya, alangkah tidak patutnya gitu ya, tidak elegannya gitu, seorang Marwara Sirait yang saya kira punya kapasitas, kapabilitas yang cukup sebagai politisi, bicara seperti itu di publik. Ya. Menurut saya itu pelecehan terhadap Gibran. Iya. Itu aja sih, Bang. Ya, tapi kan begini ya, saya heran kenapa dia bisa bersikap seperti itu terhadap Gibran. Kita kan kalau lihat proses perjalanan dia, arah ini, kan dia tadi PDIP. Kemudian karena di PDIP seperti tidak mendapat perhatian, ya, lalu lompat ke Jokowi. Pak Jokowi menerimanya dengan tangan terbuka dan melakukan support juga. Ya. Tanpa Pak Jokowi dia juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Betul. Iya kan? Ya. Pak Jokowi support, kemudian karena itu dia menjadi dipercaya juga oleh Prabowo. Ya. Gitu loh. Kan endorse-nya Pak Jokowi jadi dipercaya oleh Prabowo. Makanya di podcast saya itu, Bang, bukan di podcast ya, di TikTok saya itu saya menyampaikan gitu ya, bahwa sesungguhnya memangnya beliau tuh arah nggak tahu. Ya, bisa saja beliau di-endorse oleh Pak Jokowi, disupport oleh Gibran ke Prabowo gitu. Ya, kenapa dia harus berlaku seperti itu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau orang Jawa bilang itu tinggal gelanggang colong pelayu itu, udah dapat majikan yang baru, yang lama bye-bye gitu kan. Gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ingin memberikan kritisi. Ya, memberikan peringatan kepada beliau bahwa itu tidak baik karena itu membuat kegaduhan. Hari ini kan kita bisa lihat nih kaum pembenci, kaum yang membenci Prabowo Gibran ini, itu kan selalu membentur-benturkan Prabowo sama Gibran. Dari apa yang kita simak dari perkataan Ibu Irma ini ya, dari kata-kata yang terakhir itu memang kita itu sering melihat ya, seperti apa yang dikatakan Bu Irma itu saling membenturkan antara Mas Gibran dengan Bapak Prabowo teman-teman ya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai rakyat kecil ya, kita itu karena mereka sudah menjadi pemimpin-pemimpin kita, maka kalau menurut saya itu kita dukung program mereka, kita doakan untuk mereka semuanya, orang-orang yang sedang memperjuangkan negeri ini yang terbaik buat mereka, kita doakan kesehatan mereka, mudah-mudahan negeri ini jauh lebih baik. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan nonton videonya kembali. Iya. Nah, kok dia ikut di situ gitu. Makanya saya langsung protes. Lah, Anda kan bagian yang dipercaya oleh Prabowo, oleh Gibran untuk membackup Prabowo Gibran di kementerian. Artinya di seluruh
program Prabowo Gibran itu dia harus backup gitu. Kenapa dia harus bicara satu komando? Iya. Dikaitkan dengan Itu satu nggak usah, foto. itu nggak usah menteri. Sebenarnya mahasiswa juga tahu kalau satu komando itu presidennya kan. Iya. Kenapa harus dikaitkan gitu loh Bang ya, satu komando, satu perintah itu dengan satu foto? Menurut saya Iya, nggak pas. Dan nggak usah diucapkan lah. Iya. Dan tidak etis kalaupun dia tidak mencantumkan foto. Di mana-mana kan secara formal ya, di DPR, di kantor-kantor pemerintah, sampai ke tingkat bawah, Ya. itu kan selalu foto presiden dengan wakil presiden, itu kan protapnya memang harus ada kan. Ya, Gitu. Kan lucu kalau hanya foto presiden. betul Bang. Karena yang dipilih kan berdua. Kan pimpinan nasional kita itu 2 orang. Memang Betul. ada dalam konstitusi kita mengatur seperti Kakak Irma bilang tadi, visi misinya presiden, Iya, betul. kemudian keputusan-keputusan presiden dibantu oleh Wakil ya presiden. presiden kan. Apalagi kalau misalnya presidennya berhalangan. Atau wakil presidennya memang diperintah oleh presiden untuk melakukan kerja. Iya. Kan itu kita juga paham itu gitu. Jadi nggak perlu diungkapkan seperti itu di masyarakat gitu. Akhirnya kan masyarakat terbelah, jadi ada kegaduhan di situ Bang. Banyak sekali yang protes. Jadi di TikTok saya Bang, itu baru semalam itu sudah 1,5 juta Bang. Makanya saya juga nonton itu. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport, yang telah menonton video-video dari kami. Mudah-mudahan ada ya sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya dari beberapa video yang telah ditayangkan teman-teman. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.